Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Butia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Jadi untuk yang awal kemarin kita sudah belajar apa itu operasi fungsi, bagaimana komposisi dua fungsi, bagaimana mencari fungsi asal jika komposisi diketahui, dan yang terakhir video sebelumnya itu tentang komposisi tiga fungsi. Untuk hari ini kita belajar tentang fungsi inverse. Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Jadi merupakan suatu fungsi yang berbalikan dari fungsi asalnya. Misal suatu fungsi itu disimbolkan F, itu mempunyai fungsi inverse, itu simbolnya adalah F pangkat negatif 1. Ini bacanya adalah inverse ya. Jadi F pangkat negatif 1 ini adalah inverse. Jadi jika F merupakan fungsi 1, dan fungsi pada, itu dinamakan fungsi bijektif. Secara teori seperti ini ya, untuk fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang bijektif. Terus kalau ada fungsi inverse, di inverse lagi itu tentunya akan sama dengan fungsi asalnya. Itu secara pengantarnya. Jadi sederhananya fungsi bijektif itu terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Untuk domain itu kan daerah asal. Jadi untuk daerah asalnya itu A, B, C, D, E itu adalah ada 5 ya untuk anggotanya, dan untuk di kodomainnya itu juga ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, berarti ada 5 anggota juga. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya untuk menentukan inverse dari suatu fungsi itu ada 3. Yang pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx. Jadi biasanya itu Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Jadi dibalik ya, ingat inverse itu kebalikan. Yang selanjutnya, tuliskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y itu sama dengan Fy. Nah, untuk selanjutnya, yang terakhir adalah ubah variabel Y dengan X, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse itu adalah F inverse X. Itu secara teorinya, langkah-langkahnya. Kita masuk ke contoh soal ya, untuk mempermudah pemahaman. Ya, yang pertama, jika diketahui fungsi inverse dari suatu fungsi Fx, tentukan fungsi inverse dari suatu fungsi Fx sama dengan 2x tambah 6. Jadi fungsi Fx sama dengan 2x tambah 6 ini kita tandai dulu ya. Jadi fungsi awalnya ini Fx sama dengan 6. Oke, kita tulis dulu di sini jawab atau penyelesaiannya. Untuk langkah pertama, ini ya, langkah pertama, ubahlah Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Jadi kita buat dulu ya di sini. Fx itu sama dengan Y. Nah, jadi definisi awal ini ya, Fx itu sama dengan Y. Fx-nya kita tuliskan di sini. 2x tambah 6 itu sama dengan Y. Berarti biar 6-nya ini habis, berarti kan dikurangi 6. Atau gampangnya berarti sama dengan Y dikurangi 6, gini kan ditambah 6 dikurangi 6 sudah habis ya bilangannya. Berarti biar di sini itu jadi X sama dengan, kan mintanya di sini kan X sama dengan ya, berarti semuanya dibagi 2 ya, berarti Y dibagi 6 Y kurangi 6 dibagi 2, berarti X nya sama dengan Y dibagi 2 berapa? Setengah Y dikurangi 6 dibagi 2 adalah 3 ya, seperti ini ya. Itu untuk langkah pertama. Untuk langkah kedua kan sudah jadi X sama dengan Fy ya. Jadi untuk X tadi kan kita ubah jadi Fy ya. Jadi X nya ini adalah Fy nya. Terus
tuliskan X sebagai F inverse Y sehingga F inverse Y sama dengan FY. Jadi yang langkah kedua ini adalah kan X sama dengan setengah Y dikurangi 3. Nah ini kan berarti F inverse Y itu sama dengan setengah Y dikurangi 3. Nah, langkah ketiga adalah ubah variabel Y dengan X. Ubah variabel X dengan ubah variabel Y dengan variabel X. Berarti F inverse X sama dengan setengah X dikurangi 3. Ini adalah inverse-nya ya. Jadi hak jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah F inverse X itu sama dengan setengah X dikurangi 3. Oke, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya ya. Ini soalnya pecahan ya, ini yang sering keluar yang di ujian ya. Jadi fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x tambah 1 dengan x tidak sama dengan negatif 1/3. Ini itu apa? Ini itu hanya menerangkan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari mana kok bisa dapat itu? Kan 3x tambah 1 kan menyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3x tidak sama dengan negatif 1, x-nya tidak sama dengan negatif 1/3. Jadi ini dihiraukan dulu, yang penting depannya sini ya. Jadi yang pertama adalah fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x tambah 1. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa fx itu sama dengan y. Nah, berarti fx-nya apa? Fx-nya kan berarti 2x dikurangi 5 dibagi 3x ditambah 1 sama dengan y. Nah, terus ini kita kali silang ya. Jadi y ini kan cuma berdiri sendiri biar jadi pecahan, berarti kan bisa ditambahi per 1 ya. Terus kita kali silang ya. 1 dikali 2x kurangi 5, yang di sini adalah y dikali dengan 3x tambah 1. Oke, 1 kali 2x kurangi 5 ya tetap apa adanya ini ya. Terus sama dengan y dikali 3x berarti 3yx. Y kali tambah 1 berarti tambah y. Yang mengandung variabel x itu dibawa ke kiri, berarti 2x. Ini dibawa ke kiri berarti jadi dipindahkan ke kiri, negatif 3yx sama dengan yang ini y-nya tetap, tambah 5 itu geser ke kanan atau dikurangi 5, maksudnya itu kalau digeser ke kanan itu pindah ruas, itu kan berarti jadi tambah 5, atau gampangnya dikurang 5 ini biar hilang kan harus tambah 5, berarti di sini juga harus ditambah 5. Nah, oke, selanjutnya 2x kurangi 3yx, ini x-nya dikeluarkan, berarti x itu sama dengan mohon maaf, x itu buka kurung 2x, sebentar, ini kan x nya sudah dikeluarkan ya, berarti oke, kita pindah ke sini saja biar nggak bingung. X buka kurung 2 dikurangi 3y. Nah, X buka kurung 2 dikurangi 3y sama dengan y tambah 5.
Kan kita harus mengubah X sama dengan ya, berarti jadi X sama dengan Y tambah 5 dibagi 2 kurangi 3 Y, gini ya. Nah, terus biar posisinya yang ada variabelnya itu di depan, berarti dipisah saja, berarti Y tambah 5 dibagi negatif 3 Y tambah 2. Jadi posisinya dipindah. Jadi karena posisinya tetap, tempatnya tetap, cuma posisinya dipindah, jadi tandanya tetap mengikuti. Karena ini 2, berarti positif 2. Terus karena ini kurangi 3, berarti jadi negatif 3Y. Nah, setelah itu setelah itu kita kan X tadi adalah F inverse Y ya untuk cara kedua. Nah, sebentar. Untuk cara kedua tadi adalah cara kedua. Oke. Ini kan tadi cara satu ya. Cara kedua kan berarti F inverse Y F inverse Y itu sama dengan berarti Y tambah 5 dibagi negatif 3 Y tambah 2. Oke. Nah, terus untuk cara ketiga tadi kan Y-nya itu diganti dengan X, berarti F inverse X itu sama dengan X tambah 5 dibagi negatif 3Y tambah 2. Nah, dari sini kita mau menemukan rumus ya. Jadi kita mau menemukan rumus cara cepatnya untuk menyelesaikan fungsi inverse yang dalam bentuk pecahan. Itu semua fungsi yang ada di sini ini dikali negatif 1. Jadi sampai sini sudah benar. Kalau mau pakai cara yang ini ya, cara awal ya. Tapi nanti kalau ada trik untuk kalau waktunya itu terbatas, kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat ya. Jadi biar fungsinya ini negatif 3-nya, maaf, ini adalah, ini salah ya, ini tipe ya, ini adalah X ya. Terus biar dia itu nanti rumusnya itu sesuai, ini semua fungsi ini bisa dikali dengan negatif 1 kali negatif 1. Jadi negatif 1 dibagi negatif 1 itu kan hasilnya 1. Jadi nggak masalah mengganti, berarti jadi negatif X dikurangi 5 dibagi 3X dikurangi 2. Jadi kenapa kok saya ubah jadi seperti ini? Ini untuk menunjukkan bahwa nanti ada kaitannya ya. Jadi kalau ada Fx itu sama dengan Ax plus B dibagi Cx plus D dengan X itu tidak sama dengan negatif D per C, itu inverse-nya adalah, jadi perhatikan posisi ini ya, 2 ini A, ini B, sini C, sini D. Kan posisi A itu kan pindah ke sini ya, pindah ke bawah kan, pindah ke D. Terus posisi D itu pindah ke A, tapi dengan dikasih negatif. Jadi untuk rumusan triknya adalah negatif DX plus B per Cx dikurangi A. Jadi rumus cepatnya adalah ini ya. Dengan X adalah tidak sama dengan
A dibagi C. Jadi ini itu cuma apa ya, kayak pengikut saja. Jadi yang kita perhatikan adalah besaran yang ada di f x sama dengan dan f inverse x sama dengan. Jadi tinggal A sama D itu kita tuker, tapi dikasih negatif. Itu adalah trik cara cepatnya. Oke. Ini akan saya berikan beberapa contoh. Nah, jadi yang sudah saya ulas tadi ya. Jadi posisi A dan posisi D ini bertukar peran, bertukar posisi, tapi jangan lupa ditambahi negatif ya. Terus untuk fungsi AX plus B itu berarti tinggal jadi fungsi inverse-nya sama saja dengan X dikurangi B dibagi A. Tapi kalau ini misalnya kita tidak harus pakai rumus cepat, kita menghitung saja juga waktunya tidak lama. Tapi kalau memang yang bentuk pecahan ini, itu kan cara menghitungnya lumayan panjang, jadi kita bisa gunakan cara cepatnya. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini ya. Nah, kita perhatikan di sini. Fungsi f(x) itu 3x tambah 2 dibagi 5 dikurangi 2x. Dengan x tidak sama dengan 5/2. Ini paketnya ya, paket soal di bawah ini, karena tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dipindah-pindah posisinya bentuknya jadi x tidak sama dengan 5/2. Kita tinggal dengan trik cara cepat tadi, kita bisa langsung menentukan ya. Jadi kalau f(x)-nya adalah 3x tambah 2 dibagi 5 kurangi 2x. Nah, tapi hati-hati, rumus triknya tadi kan harus bentuknya ax plus b per cx plus d ya. Jadi harus mengandung variabel x itu harus posisi depan. Jadi harus kita ubah dulu. Negatif 2x ditambah 5. Jadi tidak berubah, tempatnya tidak bergeser, cuma pindah posisi. Jadi tetap jadi penyebut, tapi cuma pindah posisi, itu tidak merubah nilai. Jadi kurang 2x berarti kalau maju ya jadi negatif 2x ditambah 5. Nah, ini f inverse-nya langsung bisa kita cari. A sama D tukeran ya, berarti D-nya itu adalah 5. Berarti negatif 5x tambah 2 dibagi negatif 2x dikurangi 3. Ini sudah jadi inverse-nya. Terus tinggal kita cari tambahi pasangannya, x tidak sama dengan berapa. Nah, ini bisa kita oret-oret ya. Kita oret-oret ke sini. Negatif 2x kurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti negatif 2x tidak boleh sama dengan negatif 3, pindah ke sini jadi 3. X tidak boleh sama dengan 3 per negatif 2. Nanti kalau kalian sudah lancar membuat domainnya ini, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, bisa tidak usah pakai oret-oretannya, langsung masuk juga boleh. Persilahkan. Oke, untuk contoh 4, jadi ini saya berikan beberapa variasi soal pecahan untuk mencari inverse-nya ya. Ya, berarti f(x) itu kan sama dengan 2. Nah, kan depannya harus mengandung ax ya. Berarti ini kayak gini, 0x dibuat seperti ini ya, tambah 2 dibagi 3x dikurangi 1. Karena apa? Karena harus ax plus b per cx plus d. Berarti inverse-nya apa? Inverse-nya berarti kan inverse-nya itu min dx plus b per cx min a, berarti 1x tambah 2 per 3x kurangi 0 ya. Berarti f inverse x nya adalah 1 kali x tambah 2 dibagi 3x. Nah, domainnya berarti x tidak sama dengan 0 ya. Ini adalah inverse-nya. Oke, selanjutnya kita bentuk lain lagi untuk contoh 5. Untuk jawab fx. Nah,
posisi harus A, B, C, D ya. Berarti ini 2x ditambah 0, karena tidak ada D-nya berarti tambah 0. Inverse-nya seperti apa? Ya kita tinggal A sama D tukeran, kasih negatif, berarti negatif 0x kurangi 3, B-nya tetap, di sini 2x-nya tetap, dikurangi negatif 5 ya. Kenapa? Karena angkanya negatif, masih harus negatif lagi. Berarti F inverse X-nya itu sama dengan 0 kali X ya hilang, berarti negatif 3 dibagi 2x ditambah 5. Ini adalah F inverse-nya. Nah, yang ditanyakan apa? F inverse dari 2, ya tinggal dimasukkan saja, berarti negatif 3 dibagi 2 kali 2 ditambah 5. Berarti sama dengan berapa? Negatif 3 dibagi 2 kali 2, 4 ditambah 5. Jadinya negatif 3 dibagi 9. Ini adalah inverse dari fungsi tersebut dengan nilai X sama dengan 2 ya. Oke, yang contoh ke-6, jadi ini aplikasinya ya, gabungannya dari materi sebelumnya. Jadi fungsi F itu bilangan real, mendekati real, jadi ini pengantar secara matematisnya ya. Jika F real maka fungsi komposisinya juga real, kalau G real juga nanti fungsi komposisinya real. Jadi FGR mendekati R ditentukan oleh Fx 2x tambah 1 dan Gx 3x tambah 2. Maka rumus dari fungsi F bundaran G di inverse adalah, nah kita masuk ke materi sebelumnya, kita F bundaran Gx dulu kita cari, itu berarti apa? Berarti F Gx gini ya. Artinya apa? Berarti Gx nya kita masukkan di fungsi F. Sudah kan, Gx-nya masuk, F-nya bentuknya apa? F-nya kan seperti ini. Berarti 2 dikali 3x tambah 2. Ini mengganti X-nya, terus ditambah 1. Jadi 2 kali 3x adalah 6x, 2 kali 2 adalah 4. Jadi 2 kali 3x sama 2 kali 2 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 6x ditambah 5. Nah, kan yang kita mau cari adalah inverse dari FOG. Berarti misalkan adalah gini ya. Berarti ini Y sama dengan 6x ditambah 5, atau ditulis 6x tambah 5 sama dengan Y. Berarti 6x nya sama dengan Y dikurangi 5. Berarti X sama dengan Y dikurangi 5 dibagi 6. Nah, ini kan F bundaran G. X-nya, kalau inverse-nya adalah X dikurangi 5 dibagi 6. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Oke. Selanjutnya latihan soalnya itu ada 4. Yang pertama itu tentukan inverse dari Fx sama dengan 3x dikurangi 4. Yang kedua, Fx sama dengan 4x dikurangi 3 dibagi 2x dikurangi 1 dengan x tidak sama dengan setengah. Yang ketiga, Fx sama dengan 5 per 2x tambah 3 dengan x tidak sama dengan 3 per 2, itu juga dicari inverse-nya. Dan tentukan pula nilai dari F inverse jika X-nya, hasil inverse-nya tadi, X-nya diganti nilai 4. Untuk yang nomor 4, ini seperti contoh 6, tapi yang ditanyakan hati-hati yaitu G bundaran, mohon maaf ya, ini keliru ya, yang benar adalah G bundaran dari F. Jadi G bundaran F itu di inverse, nilainya adalah fungsinya jadi seperti apa. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Jaga kesehatan, selalu semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.